Halo semua, jumpa lagi dengan saya Angel Dulares Genoveva dengan NIM 231135577. Saya mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas Sanata Dharma, gelombang pertama tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul ajar sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Tak usah lama lagi, mari kita bahas bersama. Baik, pertama yang akan saya bahas yakni terkait informasi modul. Yang pertama, identitas modul. Dengan penyusun adalah saya sendiri. Selanjutnya, nama sekolah. Nama sekolah ini saya gunakan dari tempat saya PPL, yakni di SD Model Sleman. Kemudian untuk tahun penyusunannya tahun 2024. Untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS dengan bab 8 membangun masyarakat yang beradab. Topik A, norma dalam adat istiadat daerahku. Pada fase B, kelas 4. Kelas fokus saya yakni kelas 4C. Perlu diketahui bahwa peserta didik di kelas 4C memiliki gaya belajar rata-rata yakni audiovisual dan visual. Terdapat 27 peserta didik dengan 10 peserta didik memiliki gaya belajar audiovisual, 10 lagi memiliki gaya belajar visual. Selanjutnya yang 7 memiliki gaya belajar kinestetik. Selanjutnya untuk alokasi waktu yakni 1 pertemuan atau 3 kali 35 menit. Selanjutnya, bagian yang kedua yakni kompetensi awal. Yang pertama, peserta didik memahami perbedaan kebutuhan setiap individu. Yang kedua, peserta didik mengenal lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Untuk profil pelajar Pancasila, saya berfokus pada 3 profil. Yang pertama, bernalar kritis, 2 berkebinekaan global, dan yang ketiga adalah mandiri. Baik, kenapa saya memilih 3 fokus profil pelajar Pancasila tersebut? Yang pertama terkait dengan bernalar kritis, di mana dalam modul ajar ini bertujuan untuk melatih perkembangan pemahaman peserta didik atau cara berpikir mereka dalam memahami norma atau adat istiadat di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya, berkebinekaan global. Berkebinekaan global saya tanamkan dalam pembelajaran di modul ini karena untuk membiasakan peserta didik menerapkan norma atau adat istiadat di daerah tempat tinggalnya serta menghargai norma atau adat istiadat tetangganya yang berbeda daerah dengannya. Selanjutnya yakni mandiri. Saya menanamkan mandiri pada pembelajaran di modul ini karena untuk melatih peserta didik mandiri atau bekerja secara individu, tidak tergantung dengan orang lain. Dalam modul ajar ini, saya mengajak peserta didik untuk melakukan wawancara dan mereka diminta untuk melakukan wawancara tersebut secara individu tanpa bantuan dari orang lain. Selanjutnya, bagian yang kedua yakni kompetensi awal. Yang pertama, peserta didik memahami perbedaan kebutuhan setiap individu. Yang kedua, peserta didik mengenal lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Untuk profil pelajar Pancasila, saya berfokus pada 3 profil. Yang pertama, bernalar kritis, 2 berkebinekaan global, dan yang ketiga adalah mandiri. Selanjutnya, media yang saya gunakan dalam modul ajar ini adalah video. Contoh pelanggaran norma video ini dalam bentuk video YouTube yang kemudian saya cantumkan linknya pada modul ajar ini. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik. Yang kedua, alat dan bahan. Yang pertama ada alat tulis, laptop, fokus atau proyektor, dan buku tulis. Yang terakhir yakni sumber belajar. Sumber belajar yang saya gunakan yakni dari buku guru dan buku siswa kelas 4 terkait mata pelajaran IPAS dengan kurikulum merdeka yang digunakan dalam pembelajaran di kelas.
Bagian selanjutnya yakni target peserta didik pada pembelajaran dalam modul ini. Pertama, peserta didik reguler atau bukan berkebutuhan khusus. Kedua, peserta didik tingkat capaian pembelajaran rendah atau LOTS. 3. Peserta didik dengan tingkat capaian pembelajaran sedang atau MODS. Yang terakhir, peserta didik dengan tingkat capaian pembelajaran tinggi atau HOTS dengan jumlah peserta didik di kelas 4 itu sendiri yakni 27 peserta didik. Selanjutnya, pendekatan yang saya gunakan yakni pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level dan Culturally Responsive Teaching atau CRT. Saya menggunakan kedua pendekatan tersebut karena dalam rancangan pembelajaran yang saya susun ini melihat akan budaya yang ada di sekitar tempat tinggal peserta didik seperti norma atau adat istiadat di lingkungan sekitarnya ya, dengan pendekatan TARL ini untuk membantu peserta didik dengan kemampuan yang rendah, sedang, dan tinggi untuk mencapai target tujuan sesuai yang saya rancang sehingga mereka dapat mencapai tujuan tersebut sesuai gaya belajar dan kemampuannya. Dengan mode pembelajaran project based learning, dengan metode pembelajaran tugas individu, wawancara, dan ceramah. Kemudian pada tujuan pembelajaran yang pertama, selama pembelajaran berlangsung, peserta didik mematuhi norma atau adat istiadat di dalam kelas dengan sungguh-sungguh. Tujuan pertama ini termasuk dalam ranah afektif yang pertama. Kedua, setelah melihat video yang ditampilkan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam norma yang ada di masyarakat. Tujuan kedua ini termasuk dalam ranah kognitif tingkat 2. Selanjutnya, dalam tugas individu, peserta didik dapat merencanakan waktu dan pertanyaan untuk narasumber sebelum melakukan wawancara dengan tepat. Tujuan ini termasuk dalam ranah kognitif C6. Yang keempat, melalui kegiatan wawancara, peserta didik mampu menelaah norma atau adat istiadat yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Tujuan ini termasuk dalam ranah kognitif C4. Dan yang terakhir adalah setelah menuliskan hasil wawancara, peserta didik mampu mempresentasikan hasil wawancaranya dengan percaya diri. Tujuan ini termasuk dalam ranah psikomotorik P3. Selanjutnya, pada kegiatan pembelajaran yang pertama dalam kegiatan awal, pada tahap pendahuluan, guru memberi salam, menyapa peserta didik, dan salah satu peserta didik memimpin pembacaan doa. Dilanjutkan dengan guru mengecek absensi atau ketidakhadiran peserta didik dan kesiapan belajar peserta didik. Selanjutnya, guru bertanya kepada peserta didik tentang kondisi mereka pada pagi hari ini. Selanjutnya, pada tahap apersepsi, guru mengaitkan materi yang akan dipelajari hari ini dengan materi sebelumnya. Selanjutnya, pada tahap orientasi, guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran kali ini dan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian, pada tahap motivasi, guru bersama peserta didik melakukan tepuk semangat. Selanjutnya, pada kegiatan inti, kita tahu bahwa PJBL memiliki 6 sintaks. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Pada tahap ini, pertama guru mengajukan beberapa pertanyaan awal atau pertanyaan pemantik untuk peserta didik dengan menanyakan kepada peserta didik
Apakah kalian tahu apa itu norma? Dan pertanyaan yang kedua, untuk apa norma itu ada di masyarakat? Dalam hal ini, guru dan peserta didik melakukan tanya jawab untuk menggali kompetensi awal atau pemahaman awal yang dimiliki peserta didik sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini. Selanjutnya, peserta didik menyimak video pelanggaran norma yang ditunjukkan oleh guru, dilanjutkan dengan tanya jawab terkait video tersebut. Berikut adalah screenshot video yang ditampilkan dalam pembelajaran yang berisikan terkait pelanggaran norma, baik norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Selanjutnya, peserta didik menyimak pertanyaan mendasar yang diajukan guru untuk ke tahap pembelajaran yang selanjutnya, yakni yang pertama, norma atau adat istiadat apa yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Yang kedua, bagaimana caramu mempertahankan norma atau adat istiadat tersebut tetap lestari. Selanjutnya, pada kegiatan inti dengan sintaks PCPL yang kedua, yakni mendesain perencanaan proyek, di mana peserta didik mendapat LKPD dari guru. Kemudian, peserta didik menentukan narasumber yang hendak diwawancarai. Narasumber tersebut yakni tetangga lingkungan tempat tinggal yang berasal dari daerah lain. Selanjutnya, peserta didik menyusun beberapa pertanyaan untuk ditanyakan pada narasumber di LKPD. Pada poin yang ke-10 ini, peserta didik dan guru menyepakati untuk menyusun pertanyaan yang kiranya menggunakan kata-kata yang sopan. Selanjutnya, sintaks yang ketiga menyusun jadwal. Peserta didik dan guru membuat kesepakatan bersama terkait jadwal wawancara yang hendak dilakukan. Dalam hal ini, peserta didik diminta untuk disiplin waktu dalam wawancara dan menyusun laporan hasil wawancara yang telah dilakukan. Sintaks yang keempat, monitoring serta evaluasi peserta didik dan perkembangan proyek yang dijalankan. Pertama, semua peserta didik melakukan wawancara sesuai jadwal yang dirancang sebelumnya bersama tetangga di lingkungan tempat tinggal secara mandiri. Selanjutnya, guru memantau perkembangan wawancara peserta didik melalui grup WhatsApp dan orang tua masing-masing peserta didik. Dalam hal ini, guru memantau perkembangan sejauh mana wawancara telah dilakukan oleh peserta didik, baik menanyakan secara langsung melalui WhatsApp atau dengan bertanya secara langsung dengan orang tua peserta didik. Jadi dalam wawancara yang dilakukan peserta didik tetap di bawah pengawasan orang tua dan guru. Selanjutnya, sintaks yang kelima yakni pengujian hasil. Pertama, peserta didik menuliskan hasil wawancara di LKPD. Kemudian peserta didik berkonsultasi dengan guru apakah laporan hasil wawancaranya sudah tepat atau belum. Dan sintaks yang terakhir yakni evaluasi pengalaman. Pertama, peserta didik mempresentasikan hasil wawancaranya di depan kelas dan teman-teman lainnya menyimak serta menghargai peserta didik yang sedang mempresentasikan hasil wawancaranya. Kemudian peserta didik menyimak perbaikan dan penjelasan tambahan dari guru. Kemudian pada kegiatan akhir, pertama, dalam tahap rangkuman, peserta didik merangkum materi yang telah dipelajari hari ini bersama guru. Setelah itu, peserta didik melakukan evaluasi sesuai tingkat pemahamannya, baik LOTS, MOTS, maupun HOTS. Jadi dalam evaluasi ini,
Saya menyusun evaluasi sesuai tingkatan kemampuan pemahaman peserta didik. Selanjutnya, refleksi peserta didik diminta untuk menyatakan perasaan dan pemahamannya selama mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi tidak hanya menanyakan senang atau tidak, melainkan pemahaman mereka selama mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, pada kegiatan tindak lanjut, peserta didik diminta untuk menuliskan jurnal kegiatan melaksanakan norma atau adat istiadat lingkungan rumah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selama peserta didik di rumah atau setelah kegiatan sekolah, peserta didik melakukan atau melaksanakan norma atau adat istiadat baik dalam keluarganya atau di lingkungan rumahnya, kemudian ditulis dalam jurnal harian atau jurnal kegiatan. Selanjutnya yang terakhir yakni penutup. Salah satu peserta didik memimpin doa penutup, dilanjutkan dengan guru memberi salam penutup. Adapun asesmen yang digunakan dalam modul ini, yang pertama asesmen diagnostik dengan pertanyaan pemantik seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian asesmen formatif yakni berbentuk tes tertulis dan rubrik penilaian. Namun dalam tes tertulis ini terdapat pembeda antara evaluasi untuk peserta didik dengan kemampuan LOTS maupun HOTS. Selanjutnya, untuk kegiatan remedial dan pengayaan. Untuk kegiatan remedial, peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target, guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual. Selanjutnya, untuk kegiatan pengayaan, peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya, yakni dengan meminta peserta didik mencari peraturan tertulis dan tidak tertulis di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian pada bagian refleksi untuk guru terdapat 5 pertanyaan untuk guru refleksikan setelah pelaksanaan pembelajaran dari modul ini. Selanjutnya untuk refleksi peserta didik sendiri ada 3 pertanyaan. Yang pertama menanyakan perasaan peserta didik. Kemudian yang kedua menanyakan pemahaman peserta didik itu sendiri, yakni dengan pertanyaan norma atau adat istiadat apa yang ada di keluargamu. Kemudian bagaimana caramu menghargai perbedaan norma atau adat istiadat yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Baik, pada bagian penilaian terdapat 2 penilaian. Yang pertama, penilaian diagnostik kognitif dengan memulai 2 pertanyaan sebagai pertanyaan pemantik di awal pembelajaran. Selanjutnya, penilaian formatif dengan instrumen penilaian P5 yakni bernalar kritis. Yang pertama, evaluasi untuk peserta didik dengan kemampuan pemahaman rendah atau LOTS. Untuk bentuk soalnya itu sendiri yakni pilihan ganda dengan jumlah soal 5 soal dengan level kognitifnya yakni C2, di mana peserta didik mengidentifikasi norma atau adat istiadat yang sesuai. Dengan tujuannya yakni peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian norma atau adat istiadat. Berikut ini adalah soal evaluasi. Terdapat 5 soal. Yang pertama terkait dengan pengertian dari norma. Kedua terkait pengertian adat istiadat. Dan yang ketiga yakni terkait dengan contoh perilaku dalam norma kesopanan. Selanjutnya yang keempat terdapat sebuah gambar dari berbagai lintas agama. Kemudian hal ini menggambarkan norma agama. Selanjutnya yang terakhir terdapat pilihan gambar. Peserta didik memilih gambar mana yang sesuai dengan norma kesusilaan. Berikut adalah kunci jawaban dari soal pilihan ganda
pada bagian sebelumnya dengan penskoran, yakni pada nomor 1 sampai 5 memuat jawaban benar mendapat skor 1, sedangkan yang tidak menjawab atau jawaban salah mendapat skor 0. Selanjutnya untuk pedoman penilaian, skor yang diperoleh dikali 100 kemudian dibagi skor maksimal, yakni 5. Selanjutnya, pada bagian evaluasi untuk peserta didik dengan kemampuan pemahaman sedang atau MODS, ini terdapat soal teka-teki silang di mana tingkat kesulitannya lebih tinggi dibanding yang pilihan ganda pada bagian sebelumnya. Pada evaluasi ini terdapat diferensiasi evaluasi, di mana evaluasi diberikan berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik. Pada evaluasi ini terdapat dalam level kognitif C4 dengan soalnya ada 5, kemudian tujuan pembelajaran dari evaluasi ini, peserta didik dapat menganalisis contoh dari norma atau adat istiadat. Jadi yang sebelumnya itu pengertiannya, dan yang untuk peserta didik dengan level kemampuan pemahaman MODS, mereka menganalisis contoh norma atau adat istiadat. Kemudian peserta didik ini dalam menjawab soal teka-teki silang menuliskan huruf dari jawaban soal yang tepat di kotak-kotak yang disediakan. Berikut ada 3 pertanyaan mendatar. Yang pertama, adat istiadat merupakan bagian dari. Nomor 4, norma yang bersumber dari hati nurani adalah. Yang kelima, tidak beribadah merupakan pelanggaran norma. Selanjutnya, terdapat 2 pertanyaan menurun. Yang pertama, melanggar lalu lintas merupakan pelanggaran norma. Yang kedua, mengangkat tangan kanan saat akan menjawab pertanyaan dari guru merupakan contoh norma. Kemudian untuk kunci jawabannya sendiri, nomor 3 ada norma, nomor 4 kesusilaan, nomor 5 agama, kemudian nomor 1 ada hukum, dan nomor 2 adalah kesopanan. Sama dengan penskoran pada bagian sebelumnya, penskoran pada evaluasi ini yakni dari nomor 1 sampai 5 memuat jawaban benar mendapat skor 1 dan tidak menjawab atau jawaban salah mendapat skor 0. Dengan pedoman penilaian, skor yang diperoleh dikali 100 dibagi skor maksimal, yakni 5. Selanjutnya yakni evaluasi untuk peserta didik dengan kemampuan pemahaman tinggi atau HOTS dengan tujuan pembelajaran peserta didik dapat menelaah norma atau adat istiadat. Dengan indikator soal disajikan beberapa pertanyaan terkait norma atau adat istiadat peserta didik, menganalisis penerapan norma atau adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Pada evaluasi ini diberikan untuk peserta didik dengan level tingkatan yang paling tinggi dan level kognitifnya yakni C4 dengan soalnya berjumlah 5 soal dengan bentuk soalnya uraian. Berikut adalah 5 soal evaluasi dalam bentuk uraian. Selanjutnya pada kunci jawaban yang pertama yakni mengenai tujuan norma itu sendiri bagi masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, peserta didik menjelaskan serta menyebutkan 4 norma yang ada di masyarakat. Selanjutnya, peserta didik menyampaikan pendapatnya terkait alasan norma atau adat istiadat daerah sangat penting bagi masyarakat. Kemudian yang keempat yakni terkait pendapat peserta didik tentang cara melestarikan norma atau adat istiadat itu. Dan yang terakhir masih terkait pendapat peserta didik di mana mereka menjelaskan apa yang terjadi apabila norma atau adat istiadat ditinggalkan. Dalam penskoran berbeda dengan tingkatan pemahaman yang LODS dan MODS, di mana pada tingkat pemahaman untuk peserta didik dengan HOTS ini pada soal nomor 1
jawaban benar dan jelas mendapat skor 2, sedangkan jawaban yang kurang benar dan kurang lengkap mendapat skor 1, dan yang tidak menjawab atau jawaban salah mendapat skor 0. Selanjutnya, butir soal nomor 2. Terdapat 5 kriteria. Pertama, jawaban yang memuat 4 jawaban beserta pengertiannya dengan benar mendapat skor 4. Memuat 3 jawaban beserta pengertiannya dengan benar mendapat skor 3. Memuat 2 jawaban beserta pengertiannya dengan benar mendapat skor 2. Memuat 1 jawaban dengan pengertian benar atau hanya menyebutkan macam-macam norma tanpa menjelaskan pengertiannya mendapat skor 1, dan tidak menjawab atau jawaban salah tidak mendapat skor atau skor 0. Selanjutnya pada bagian butir soal nomor 3 sama dengan butir soal nomor 1 tadi, dimana untuk jawaban benar dan detail mendapat skor 2, sedangkan untuk jawaban yang kurang benar dan kurang lengkap mendapat skor 1. Selanjutnya butir soal nomor 4 dan 5, skorannya adalah sama dengan pada nomor 3. Untuk pedoman penilaiannya itu sendiri, skor yang diperoleh dikali 100 dibagi skor maksimal, yakni 12. Selanjutnya, yakni pada instrumen penilaian sikap P5 berkebinekaan global dengan rubrik penilaian. Jadi, guru mengobservasi sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik, yakni dengan kriteria menghargai, sopan santun, dan toleransi, di mana terdapat 3 poin, yakni poin 3, poin 2, dan poin 1, di mana untuk yang bagian poin 3 ini menunjukkan sikap menghargai, sopan santun, dan toleransi, sedangkan yang kedua peserta didik kurang menunjukkan sikap tersebut, dan yang poin 1 peserta didik belum menunjukkan sikap-sikap tersebut di dalam kelas. Selanjutnya pada pedoman penilaian dari rubrik penilaian itu sendiri, di mana skor yang diperoleh dikali 100 kemudian dibagi skor maksimal yakni 9. Terakhir terkait penilaian keterampilan P5 mandiri. Terdapat 2 bagian yang dinilai dalam pembelajaran ini. Yang pertama terkait observasi terhadap proses dan hasil wawancara peserta didik, di mana terdapat 4 kriteria, yakni daftar pertanyaan yang disusun peserta didik, yang kedua etika, kemudian kelengkapan laporan dan kedalaman hasil wawancara. Sama dengan poin-poin pada bagian sebelumnya, terdapat 3 poin dalam penilaian ini. Pada kriteria pertama dengan poin 3, 2, dan 1 ini meninjau bagaimana peserta didik mengembangkan idenya dalam membuat pertanyaan. Apakah peserta didik tersebut membuat pertanyaan berdasar ide orisinalnya sendiri atau mengikuti orang lain. Selanjutnya pada kriteria etika ini meninjau sejauh mana sikap peserta didik selama melakukan wawancara bersama narasumber, apakah mereka menghargai narasumber tersebut atau tidak. Kemudian kriteria yang keempat, ini kedalaman hasil wawancara. Pada bagian ini menilai atau menilik sedalam mana hasil wawancara yang disampaikan oleh peserta didik. Apakah laporan yang dibuat peserta didik sudah menunjukkan pemahamannya terkait norma atau adat istiadat dari narasumber yang ia wawancarai. Kemudian untuk pedoman penilaiannya itu sendiri, skor yang diperoleh dikali 100 kemudian dibagi skor maksimal yakni 12. Selanjutnya pada bagian observasi yang kedua terkait presentasi peserta didik, di mana terdapat 3 kriteria. Yang pertama penguasaan materi, kelancaran berbicara, dan volume suara. Dengan masing-masing kriteria ini memuat 3 poin. Kemudian untuk pedoman penilaian itu sendiri, skor yang diperoleh dikali 100 kemudian dibagi skor maksimal yakni 9.
Berikut adalah lembar kerja peserta didik yang dapat guru bagikan. Di dalam lembar kerja ini terdapat instruksi-instruksi untuk peserta didik lakukan, dimulai dari menyusun pertanyaan, kemudian mulai untuk wawancara dengan narasumber, dan menuliskan hasil wawancaranya. Selanjutnya, pada saat pembelajaran di kelas dilakukan kembali, yakni setelah guru melakukan penguatan terhadap materi yang dipelajari peserta didik, kemudian peserta didik diminta untuk merefleksikan apa yang telah ia pelajari. Pada bagian refleksi ini, guru dapat membagikan lembar refleksi atau jika waktu tidak memungkinkan, guru dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan peserta didik. Demikian penjelasan terkait modul ajar yang saya buat sebagai tugas akhir ujian akhir semester pada mata kuliah PPDB. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.